Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk kembali menjumpai Ramadan, di mana Ramadan itu memiliki banyak nama. Ada namanya Syahrul Siyam, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Doa, Syahrul Rahmah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin salah satu yang akan coba kita kupas secara sederhana, bahwa Ramadan juga diartikan sebagai Syahrul Doa, bulan yang memang sangat-sangat doa itu sangat diijabah di dalamnya. Pertanyaannya kemudian adalah, seberapa sungguh kita berdoa dalam Ramadan? Dan seberapa berkualitasnya doa kita di dalam Ramadan? Apakah hanya sebatas berdoa? Tahukah Anda, para pemirsa, bahwa doa itu tunduknya juga tak lain tak bukan sekedar meminta, tetapi doa itu adalah alat untuk bermesraan dengan Allah. Maka ketika Anda melakukan puasa, mengerjakan puasa, kemudian berdoa dengan sepenuh hati di dalam selama Ramadan kepada Allah, artinya Anda sedang bermesra-mesraan dengan Allah selama Ramadan. Tentu bukan hanya sekedar doa meminta. Ketika doa hanya dibatasi dengan meminta sarana prasarana materi duniawi misalnya, maka tentunya Allah akan berikan itu saja. Lalu bagaimana dengan keridhaan Allah? Bagaimana dengan kasih sayang Allah? Ketika materi sudah didapat, kasih sayang belum tentu dapat. Ridho daripada Allah belum tentu didapat. Maka doa di dalam Ramadan bukan lagi untuk meminta hal-hal yang duniawi, tetapi doa yang betul-betul penuh taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah, agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa Ramadan adalah instrumen, Ramadan sekaligus momen untuk memperbaiki diri. Bagaimana kemudian bisa berdoa dengan kualitas yang sangat terbaik untuk menuju kedekatan kepada Allah, bermesra-mesraan dengan Allah, bukan doa untuk yang lain. Yang kedua misalnya, bahwa Ramadan juga diartikan sebagai Syahrul Rahmah. Dan di nama yang lain Syahrul Quran. Apa titik persamaan antara rahmah dengan Quran? Nah, kalau kita mencoba menggali secara sederhana ya, para pemirsa, bukankah Rasulullah pernah disapa oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau kita lebih dalam pemaknaan terhadap terjemahan itu, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali memang engkau itu sendirilah intisari daripada rahmah untuk sekalian alam. Maka ketika kita sambungkan dengan Quran bukankah salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang menjadi rahmat bagi alam semesta, yang sampai dijaga oleh Allah sampai hari kiamat kelak, yang tak akan pernah rusak, hilang, ataupun terbantahkan. Maka di selama Ramadan, tentu kita harus kemudian memperbanyak baca Quran, memperdalam, mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Tentu memperbanyak salawat kepada Rasulullah, mengamalkan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah selama puasa Ramadan. Bukan hanya sekedar mengamalkan sunnah secara zahir, bukan sekedar mengamalkan sunnah secara yang terlihat, tetapi bagaimana lebih jauh mendalami, memahami mana hakikat di balik Rasulullah SAW itu, baik mengaji tentang Nur Muhammad, mengaji tentang Ruh Ahmad, mengaji bagaimana Ahmad Nur Muhammad itu sebagai awal dari segala penciptaan alam semesta. Sebagaimana riwayat berbunyi, awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri. Apa kata Allah? Yang pertama kali diciptakan itu adalah ruhku,
Artinya ruh Ahmad itu, nurku, nur Muhammad itu. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba mengamalkan bahwa dalam berbagai riwayat, walaupun menurut sebagian riwayat para ulama mengatakan riwayat itu lemah, tapi ketika kita lakukan jam'ur riwayah, maka otomatis riwayat ini bisa terangkat dari status dhaif menjadi hasan atau bahkan sahih. Misalnya laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq, atau dalam riwayat lain lama khuliqal alam. Maka kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka niscaya alam takkan pernah diciptakan. Artinya secara hakikat kita berkewajiban untuk mencari tahu lebih dalam siapa itu Muhammad. Bagaimana rahasia Muhammad? Apa sebetulnya rahasia terdalam di balik kajian tentang Muhammad? Dan tentu disinergikan dengan Al-Quran itu sendiri, yang juga merupakan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sekilas tentang dua nama secara umum daripada bulan Ramadan. Belum lagi nama-nama yang lain. Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, Syahrul Maghfirah, dan lain sebagainya. Nanti kita akan kupas di lain waktu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarnya